beberapa hari yang lalu baru saya baca ini. Judulnya Berantas Hoax, Partai Perindo polisikan channel YouTube agenda politik. Wah, ini asik sekali ya. Jadi berantas hoax, kita sepakat dengan hal itu. Saya juga jika memiliki kekuatan akan memberantas hoax, baik di dunia politik, ekonomi, yang berkaitan dengan pajak misalnya, atau janji-janji politik, apakah itu bisa dikatakan hoax dan sebagainya, atau sumpah di depan kitab suci yang kemudian dilanggar dengan korupsi. Nah, itu juga perlu kita berantas ya. Nah, saya tidak ingin mendahului para intelektual politik atau media sosial, khususnya pada bagian sosial ya, atau berita ya, bahwa di dalam hukum pemberitaan ini, sebelum saya baca isi dari berita ini, saya ingin jelaskan dulu bahwa memang menurut pengetahuan saya, kita tidak bisa mempolisikan orang yang membuat berita atau menyampaikan opini. Karena apa dasarnya hoax itu? Hoax itu bukan hate speech ya. Jika ada berita yang salah, maka ada jalur untuk revisi, sudah diatur oleh undang-undang. Maka dibuat istilah di dalam media itu komentar ya, maka akan direvisi jika ada data yang lebih lengkap gitu. Berita yang disampaikan dengan data yang tidak lengkap, saya rasa itu bukan hoax, itu berita yang tidak lengkap gitu. Jika ada berita yang lebih lengkap, maka berita itulah yang didahulukan. Berita yang tidak begitu lengkap maka bisa dihapus kembali atau direvisi. Melakukan seperti yang dilakukan Perindo ini, saya rasa lebay ya, mempolisikan channel YouTube agenda politik. Oke, sebelum kita jauh beropini kemana-mana, kita baca dulu ya beritanya. Jakarta, DPP Partai Persatuan Indonesia Perindo mengambil langkah hukum dengan melaporkan channel YouTube agenda politik di Baris-Krim Mabes Polri terkait penyebaran informasi bohong atau hoax. Apa dasar hukumnya ya? Saya tidak tahu, karena status hoax dengan tidak hoax itu sama. Warga negara boleh berbohong. Siapa yang melarang kita untuk berbohong? Tidak ada. Kalau channel agenda politik ini dianggap hoax, maka nggak usah ditonton, kan gitu. Hoax itu kata Rocky Gerung, kalau saya boleh mengutip ya, bahwa katanya hoax itu muncul karena kebenaran ditutupi. Akhirnya orang berprasangka. Dan tidak ada yang salah di situ. Oke, kita lanjut. Ini paragraf 1. Paragraf kedua. Akun YouTube tersebut telah membuat dan menyebarkan informasi hoax tentang Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritano ya, atau HT. Hari ini Partai Perindo mengajukan laporan ke Baris-Krim Polri terkait unggahan di kanal YouTube agenda politik yang mendiskreditkan Pak Ketum, kata Ketua Bidang Hukum Internal Organisasi DPP Partai Perindo, Christopharus Taufik, Selasa 7 Maret 2023. Begitu Christopher disapa, menegaskan channel YouTube tersebut telah mengunggah video yang tidak benar. Terlebih akun tersebut hanya mencatut video-video dengan narasi hoax. Wah, ini dia.
Saya tidak tahu persisnya seperti apa, tapi kita lanjut lagi bacanya. Ini yang dikatakan Chris, unggahan itu super hoax. Ya benar, kalau super hoax ini kata-katanya benar ini, karena hoax itu ada tingkatannya ya, dari 0 hingga min gitu. Jadi informasi yang nilainya 0 maka itu disebut hoax gitu ya. Hanya jahitan-jahitan gambar dengan dibungkus narasi bohong besar. Harus ada konsekuensi terhadap pengunggahan, ujarnya. Oke. Menurut Chris, kanal YouTube Agenda Politik seolah-olah menggambarkan adanya suatu perkara yang berkaitan dengan Haritano Sudijo. Padahal hal itu tidak ada dan mengada-ngada. Iya, dibuktikan kalau memang tidak ada, nggak usah dipolisikan. Ngapain dipolisikan? Buat apa gitu kan? Kita menjadi tegang di negara ini. Tidak boleh beropini, tidak boleh berpendapat. Kalau pendapatnya salah atau kesimpulannya salah, yang diperiksa adalah jalan pikirannya atau data-datanya, bukan kesimpulan gitu. Di kanal YouTube itu seolah-olah ada sesuatu kasus yang diproses berkaitan dengan ketua umum kami, padahal tidak ada proses hukum apapun dan narasi yang dibangun sangat-sangat ngawur. Saya tegaskan tidak ada penggeledahan dan proses hukum apapun, ucap dia. Nah, kalau terkait fitnah itu saya rasa bukan melaporkan channel Agenda Politik terkait hoax, akan tetapi fitnah, dan itu bisa dimasukkan di dalam hukum apa namanya, pencemaran nama baik ya, bukan hoax. Berarti berita ini yang ngawur ini. Oke, kita sudah ketemu titik terangnya. Kita ada screenshot yang kita sampaikan, juga download dari kanal dan pembanding video dari cuplikan apa yang ada di kanal itu. Tuturnya, kanal YouTube Agenda Politik ditenggarai menyebarkan konten hoax dengan beberapa judul. Pertama, Kejagung geledah rumah Haritano, penyidik kaget temukan barang ini. Kedua, Haritano stres, nasib para koruptor di ujung tanduk. Ketiga, Haritano dimiskinkan, Kejagung sita seluruh aset. Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Partai Perindo, Tama Langkun, mengungkapkan kabar bohong disebarkan channel YouTube tersebut sangat merugikan nama baik Partai Perindo dan Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritano. Ya, ini fitnah ya, bukan hoax. Ini kita bisa disebutkan fitnah. Hoax itu tidak seperti ini. Hoax itu tidak mencemarkan nama baik orang. Hoax itu menyampaikan informasi sedapat mungkin, tidak menyebut nama orang itu. Jadi dalam hal ini Partai Perindo salah sebut ya. Walaupun termasuk di dalam hoax, tapi tingkatannya bukan lagi hoax, tapi sudah masuk pada fitnah. Saya rasa itu berita tentang dipolisikannya Partai Perindo, polisikan channel YouTube Agenda Politik. Saya tidak berpendapat apa-apa bahwa apapun bentuknya, kalau itu adalah fitnah itu pasti merugikan ya. Fitnah itu menuduh suatu kelompok gitu dengan tanpa alasan, mungkin dasarnya adalah kebencian. Tapi kalau hoax atau kebohongan itu hanyalah untuk menguji kebenaran, itu ya, menguji kebenaran. Itu saya rasa. Terima kasih sudah menonton.